Apa feedback ya? Oke. Baik, itu ya Bapak dan Ibu, monggo kita terbuka saja. Jadikan ini mungkin pertama kita tahu dulu lah. Kalau tahu kan belum paham banget nggak apa-apa, yang penting tahu dulu. Syukur Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak informasi dari berbagai sumber. Webinar juga banyak sekali ya. Terus Bapak Ibu buka pikiran Bapak Ibu, karena mau nggak mau dengan perubahan ini di pembelajaran pun nanti akan ikut berubah. Dan kalau misalnya menurut Bapak Ibu kok ternyata yang kita kaji siang ini sudah seperti itu sesungguhnya selama ini, tapi kok ada yang belum begitu ya, ya nanti kita semangatnya adalah semangat refleksi. Jadi nyaman gitu ya. Nah kalau refleksi kan berarti Bapak Ibu masing-masing. Karena saya nggak sempat buka perangkatnya Bapak Ibu ya, tadi karena malam ini saya baru sampai rumah, saya nggak pikir, jawabannya sudah saya siapkan, hanya belum saya kaitkan dengan kondisi perangkat adat Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu masih pakai modul ajar, ya nggak apa-apa. Nah, beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin langsung mengajukan pertanyaan, monggo. Tapi kalau mungkin kita bertahap dengan informasi-informasi yang penting terkait pembelajaran mendalam, baru nanti kita refleksi dengan melihat gambaran RPP ya. Kok balik lagi RPP? Lalu Pak, RPP lagi Pak. Saya belum nabus lagi. Kemarin itu ya, itu muncul pada saat TOT dan muncul ketika saya ikut TOT asesor di Bank Pusat. Itu sudah muncul lagi kata-kata silabus dan RPP. Jadi wah ini bocor sobek ini lama-lama gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ini yang perlu kita pahami. Jadi mengapa sih kok ada pembelajaran mendalam? Itu urusannya dengan apa? Lalu yang kedua, bagaimana kerangka pembelajaran mendalam? Jadi dukungan secara teori, filosofi serta implikasinya. Lalu yang penting lagi adalah bagaimana strategi implementasi pembelajaran mendalam. Kalau nggak salah dulu kita pernah belajar tentang model-model pembelajaran nggak Pak Fajar? Dulu ya, masih disimpan nggak itu bahannya? Waktu COVID ya, setelah COVID ya, setelah COVID ya. Nah itu penting gitu. Nanti kita lihat seperti apa itu. Dan monggo nanti Bapak Ibu perlu membangun komitmen baru serta menindaklanjuti. Dan ini nggak pakai lama ya. Karena mau nggak mau KSP Bapak Ibu harus ada review setelah dasar hukumnya banyak yang berubah. Nanti Bapak Ibu cek filenya, terus buka misalnya. Nah ini langsung ke sini nih. Saya mau ke sini dulu, ke sini ya. Misalnya di awal itu ada semacam dasar hukum di KSP ya, 8 standar nasional pendidikan. Bapak Ibu pasti masih menggunakan yang lama. Gak boleh tidak, itu harus diganti. Nanti caranya gimana? Kalau di bahasa dokumen, bahasa hukum, ya biar saja file itu ada, lalu Bapak dan Ibu itu nggak mungkin dibongkar ya, karena sudah ditandatangani. Kecuali dinas induk punya kebijakan, ada surat edaran atau nota dinas semua sekolah merevisi KSP-nya karena peraturan baru, lalu diserahkan lagi, diverifikasi lagi, lalu ada penandatanganan ulang, monggo. Tapi jika tidak segera ada informasi tersebut, maka Bapak Ibu secara institusi merevisi lagi dokumen itu ada, tapi nanti ada lembaran-lembaran revisi yang diinsertkan. Jadi diinsertkan itu maksudnya itu nggak harus didetail ya.
disisipkan di halaman yang terkait. Nah, itu kalau bahasa hukum namanya adendum. Jadi perubahan tapi tidak menghapus dokumen yang lama. Oke. Kalau secara bahasa hukumnya seperti itu. Tapi nanti sambil menunggu kebijakan dari ini. Jadi kalau saran saya sih sepertinya itu sudah harus segera. Nah, pertama bahwa standar yang pertama adalah yang sudah dilaunching standar SKL ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sudah masuk belum? SKL Permendikbud nomor 10 belum. Nomor 10 sudah masuk di KS belum. Jadi ini ya karena kejar-kejaran kemarin ya. Nah, dan Bapak dan Ibu, ini yang kemarin sampai di tanggal 10 Juli ya, baru itu yang muncul. Dan Bapak Ibu ini ya dari Puskutjat juga dikejar-kejar oleh kementerian agar segera ya, supaya sekolah kurikulumnya itu termotor. Tapi ya memang tidak bisa langsung. Kemudian selain 8 standar, harusnya kan ini ya